Halo semua, selamat datang di podcast Hukum Internasional. Perkenalkan, aku Amel. Halo, aku Eleanor. Dan aku Jesslyn. Jadi di podcast kali ini kita membahas topik yang menarik nih, lagi besar dan juga pastinya relevan sama kehidupan kita yang sekarang, yaitu konflik Rusia dan Ukraina dalam perspektif hukum internasional. Tapi kita bukan ngebahas secara politik dan militernya, tapi kita mau ngebahas boleh gak sih wilayah negara lain itu diambil dan dihak milikin sama negara tersebut. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Menurut kalian gimana nih, guys? Menurut aku, karena ternyata dalam hukum internasional, wilayah itu bukan sesuatu yang bisa diambil begitu saja, hanya karena negara tersebut itu lebih kuat secara militer. Iya, dan juga konflik Rusia dan Ukraina menjadi salah satu contoh paling nyata bagaimana hukum internasional dapat diuji di tengah kepentingan politik dunia. Nah, langsung aja kali ya kita ke pembahasannya. Tapi sebelum masuk ke kasusnya nih, kita pahamin dulu konsep dasarnya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kedaulatan teritorial itu? Baik, kalau dari aku, kedaulatan teritorial itu ada kekuasaan tertinggi suatu negara atas wilayahnya sendiri. Jadi, setiap negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur wilayah daratan, lautan, maupun udara, ruang udara tanpa campur tangan negara lain. Iya, makanya dalam hukum internasional, wilayah itu dianggap sangat penting. Bahkan salah satu syarat berdirinya negara menurut Konvensi Montevideo adalah memiliki wilayah yang jelas atau defined territory. Berarti kalau ada negara lain yang mau masuk dan ngambil wilayah tersebut, itu jadi masalah besar ya? Iya, karena tindakan seperti itu tuh bisa dianggap melanggar kedaulatan negara lain. Oke, sekarang kita masuk ke istilah utama kita hari ini yaitu anekasi. Apa sih sebenarnya anekasi itu menurut kalian, guys? Aneksasi itu adalah penggabungan wilayah negara lain ke dalam wilayah suatu negara dengan menggunakan kekerasan atau paksaan. Jadi kalau dulu di masa lalu aneksasi ini tuh sering terjadi dan dianggap bisa biasa di dalam perang, tapi setelah perkembangan hukum internasional modern, tindakan ini tuh dianggap bertentangan dengan hukum internasional. Iya, karena sekarang ada prinsip bahwa negara tidak boleh memperoleh wilayah dengan ancaman ataupun penggunaan kekuatan militer tuh. Jadi konsep siapa yang kuat dia yang menang itu sebenarnya udah nggak bisa dipakai lagi ya di hukum internasional. Iya, benar banget. Jadi secara hukum, karena Piagam PBB Pasal 2 Ayat 2 itu melarang penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah negara lain, jadi itu dianggap nggak bisa dipakai lagi. Oke, sekarang kita masuk ke kasusnya nih. Kenapa sih konflik Rusia dan Ukraina sekarang tuh sering dikaitin dengan aneksasi itu? Nah, karena Rusia sering dianggap mengambil dan mengklaim beberapa wilayah Ukraina, contohnya seperti Crimea pada tahun 2014, lalu beberapa wilayah lain setelah konflik yang lebih besar pecah. Lalu Rusia menganggap wilayah tersebut memilih bergabung dengan Rusia melalui referendum. Tapi banyak juga nih negara yang menilai referendum tuh nggak sah karena dilakukannya di tengah intervensi militer dan tekanan politik. Jadi akibatnya tuh sebagian besar negara dan organisasi internasional tetap menganggap wilayah tersebut itu bagian dari Ukraina. Oke, berarti meskipun suatu wilayah yang dikuasai secara militer, belum tentu ya di dunia internasional itu diakuin. Betul, karena di dalam hukum internasional penguasaan secara fisik tuh belum otomatis membuat kepemilikan wilayah Indonesia, wilayah tersebut tuh menjadi sah. Oke, ini menarik nih, karena jadi pengakuan internasional itu penting banget gak sih menurut kalian? Iya, penting banget. Karena pengakuan dari negara lain menentukan apakah tindakan suatu negara diterima dalam masyarakat internasional atau tidak. Dalam materi pengakuan itu juga dijelaskan nih bahwa negara-negara biasanya tidak akan mengakui wilayah yang diperoleh secara bertentangan dengan hukum internasional. Makanya banyak negara yang mengecam tindakan Rusia dan tetap menganggap wilayah tersebut milik Ukraina. Jadi hukum internasional itu sebenarnya tinggal hanya bicara soal kekuatan ya, tapi juga tentang legitimasi, benar gak sih?
Bener banget, karena dalam hukum internasional modern, legitimasi internasional tuh sangat penting. Nah, sekarang pertanyaan paling menarik nih. Kalau hukum internasional melarang aneksasi, kenapa konflik kayak gini tuh bisa terjadi? Karena hukum internasional punya keterbatasan tuh. Tidak ada polisi dunia yang benar-benar bisa memaksa semua negara patuh. Apalagi kalau negara tersebut tuh punya kekuatan militer besar atau pengaruh politik internasional yang kuat. Jadi kadang ladang hukum internasional tuh berbenturan dengan kepentingan politik global. Berarti hukum internasional ini lemah dong kalau kayak gitu. Enggak juga, karena walaupun nggak selalu bisa menghentikan konflik secara langsung, hukum internasional tetap menjadi dasar legitimasi dunia internasional. Buktinya, banyak kok negara yang tetap menolak pengakuan wilayah hasil aneksasi. Iya, dan juga itu menunjukkan kalau dalam dunia modern, kekuatan militer belum saja mencakup untuk memperoleh legitimasi internasional. Nah, menurut kalian pribadi nih, apakah aneksasi itu masih mungkin dibenarkan dalam kondisi itu? Menurut aku tuh sulit dibenarkan ya, karena kalau penggunaan kekuatan untuk mengambil wilayah dia dianggap sah, maka stabilitas internasional tuh jadinya bisa kacau karena negara kuat bisa seenaknya mengambil wilayah negara lain kan jadinya. Iya, aku juga setuju tuh. Karena hukum internasional dibuat justru untuk membatasi tindakan seperti itu dan menjaga perdamaian internasional. Tadi kan sempat disinggung nih soal referendum di wilayah konflik. Nah, sebenarnya referendum itu selalu sah gak sih di mata hukum internasional? Oke, sebenarnya untuk referendum ini tuh bisa menjadi cara yang sah untuk menentukan suatu wilayah, terutama yang berkaitan dengan hak menentukan nasib sendiri atau atau biasa disebut self-determination. Dalam materi itu juga disebutkan bahwa referendum juga merupakan salah satu cara modern dalam memperoleh wilayah. Ya, tapi referendum itu harus memenuhi syarat tertentu. Misalnya dilakukan secara bebas, tanpa tekanan militer, dan biasanya dipantau lembaga internasional agar hasilnya dianggap sah. Berarti masalahnya di kasus Rusia-Ukraina ini bukan cuma soal referendum ada atau tidak ya, tapi apakah referendum itu benar-benar bebas? Benar, karena banyak negara yang menilai referendum di wilayah konflik itu dilakukan di bawah tekanan militer sehingga legitimasinya tuh dipertanyakan. Makanya, walaupun Rusia menyatakan masyarakat di wilayah tersebut memilih bergabung, banyak negara tetap tidak mengakuinya. Nah, aku jadi penasaran nih, kenapa negara lain tuh sampai ikut campur dan ngasih respon atau tanggapan gitu terhadap konflik di wilayah negara lain. Oke, untuk itu tuh karena dalam hukum internasional, pelanggaran terhadap kedaulatan suatu negara tuh bisa berdampak pada stabilitas internasional. Jadi kalau tindakan aneksasi dibiarkan begitu saja, negara lain tuh bisa melakukan hal yang sama. Ya, dan akhirnya dunia internasional juga tidak stabil. Bayangin kalau semua negara merasa boleh mengambil wilayah negara lain hanya karena punya kekuatan militer lebih besar. Oke, berarti sebenarnya kecaman internasional itu bukan cuma ngebela suatu negara ya, tapi juga ngejaga sistem internasional, bener gak sih? Benar banget, karena hukum internasional tuh dibuat supaya hubungan antar negara tuh tidak hanya bergantung pada kekuatan. Oke, kalau ngomongin soal konflik hukum internasional nih, pasti orang-orang tuh langsung pada mikir kan PBB. Nah, menurut kalian PBB itu benar-benar bisa nyelesain konflik gak sih di wilayah-wilayah tertentu gitu? PBB sebenarnya punya peran penting sih di sini, misalnya melalui resolusi, forum diplomasi, dan tekanan internasional. Tapi PBB juga punya keterbatasan tuh. Benar, terutama karena keputusan besar tuh sering dipengaruhi oleh negara-negara yang kuat yang punya hak veto di Dewan Keamanan. Jadi kadang penyelesaian konflik internasional tuh nggak semudah
teori di dalam hukum. Berarti hubungan internasional itu benar-benar gabungan antara hukum dan politik ya? Apa gimana menurut kalian? Iya, benar banget. Jadi, menurut aku itu yang membuat hukum internasional menarik itu karena gak hanya bahas aturan, tapi juga realita dunia internasional. Kalau dipikir-pikir ternyata peta dunia itu bukan sesuatu yang benar-benar tetap ya. Iya, karena di balik garis-garis pada peta ada sejarah konflik, kepentingan politik, serta bahkan perebutan kekuasaan. Dan sedikit nambahin, hukum internasional tuh juga hadir untuk memastikan bahwa perubahan wilayah itu tidak dilakukan secara semena-mena, karena kalau kekuatan menjadi satu-satunya ukuran, nantinya negara kecil tuh akan selalu berada di dalam posisi terancam. Oke, dari pembahasan kita hari ini nih, kita jadi bisa ngelihat, kita jadi bisa tahu konflik di Rusia dan Ukraina ini bukan hanya persoalan perang biasa, tapi juga berkaitan dengan kedaulatan wilayah, legitimasi, dan pengakuan internasional. Benar banget, kita juga memahami kan jadinya bahwa aneksasi dalam hukum internasional modern pada dasarnya tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap integritas wilayah negara lain. Iya, namun dalam praktiknya, hukum internasional tetap menghadapi tantangan besar, karena kepentingan politik dan kekuatan negara masih sangat berpengaruh dalam hubungan internasional. Oke, mungkin pertanyaan terbesarnya nih, atau mungkin pertanyaan terakhir dari aku. Apakah hukum internasional itu benar-benar cukup kuat untuk menjaga perdamaian dunia? Karena pada akhirnya hukum internasional bukan hanya soal aturan tertulis, tapi juga soal kesadaran negara-negara untuk menghormati aturan tersebut. Iya, dan selama kepentingan politik masih lebih dominan daripada hukum, konflik wilayah kemungkinan akan terus terjadi. Oke, mungkin sekian pembahasan dari kita bertiga. Terima kasih udah mendengarin podcast kita, Yepingan kita bertiga tentang perang antara Rusia dan Ukraina, serta pembahasan tentang aneksasi yang terjadi dalam perspektif hukum internasional. Mungkin dari kalian ada yang mau ditambahin, guys? Mungkin dari aku udah cukup informatif sih berita-beritanya. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. Dadah, terima kasih semua. Bye-bye.